cinta sama Tuhan, Tuhan cinta kita juga cinta sama Tuhan. Yuk, selanjutnya kita pujikan Aku Mau.
Selamat berjumpa kembali bersama dengan Om Agus. Bagaimana kabarnya anak-anak? Luar biasa, dahsyat dan ajaib ya. Tetap semangat walaupun kita masih berada dalam kondisi untuk belajar di rumah, adik-adik ya. Tetap semangat dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesehatan secara total. Amin. Amin. Ya adik-adikku yang dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bisa bersama-sama dengan anak-anak kami dengan sekolah minggu Gereja Ismasih Kali Benteng. Kiranya Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan, sekalipun kami harus melalui online, mereka juga terus mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan cerita firman dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 27 ayat yang ke-35 dan 36. Yuk kita baca bersama-sama. Mari kita baca ayat tersebut. Yang membawa HP bisa dibaca bersama dengan Om Agus. Kejadian pasal 27 ayat yang ke-35 sampai 36. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini menggambarkan bagaimana manusia ini saling memperebutkan sesuatu ya, memperebutkan harta mungkin, memperebutkan apapun untuk mencapai sebuah tujuan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam perikop ini, dalam kisah ini, memang ceritanya cukup panjang dari ayat demi ayat. Ada 4 tokoh atau 4 nama yang ada di dalam perikop ini, yaitu Isai, Ribka, Esau, dan Yakub. Yakub terkenal dan artinya adalah penipu, adik-adik ya. Mari kita akan lihat bagaimana kehidupan mereka dalam keluarga. Ya, Isai ini usianya sudah senja ya. Dikatakan usianya sudah berusia tua ya. Berusia emas istilahnya, adik-adik ya. Di usia ini kondisinya sudah begitu rupa sehingga matanya sudah tidak jelas lagi, dan dia merasakan bahwa dirinya juga sudah tidak tahan di dalam hidup ini, adik-adik ya. Suatu ketika Isa ini memanggil Esau, 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 sini, ambillah tabung senjatamu ya, untuk pergi ke padang dan carilah seekor binatang dan olahlah untuk saya makan sebagai hidangan yang harus engkau siapkan. Di dalam pembicaraan tersebut ya, Ribka mendengar apa yang mereka bicarakan, karena Ishak sudah memerintahkan Esau untuk pergi ke padang atau pergi ke hutan untuk mencari seekor binatang untuk diolah dan dimakan, adik-adik ya. Pembicaraannya didengar oleh Ribka. Kemudian Ribka menyampaikan bahwa
Isai ini akan memberkati Yakub, dan akhirnya mereka punya rencana, adik-adik ya, mereka punya rencana jahat supaya berkat itu jatuh ke tangan Yakub. Akhirnya dengan segala daya, dengan segala upaya, Ribka mencoba untuk berupaya menjadikan Yakub seperti Esau. Apa yang dilakukan adik-adik ya? Kemudian memang yang pertama yang dilakukan adalah Ribka menyuruh Yakub untuk mengambil dombanya ya, supaya sebagai seekor binatang yang akan diolah buat Isai. Kemudian Yakub ini didandani seperti Esau ya, sampai bahkan bajunya pun yang dipakai adalah bajunya Esau, adik-adik ya. Ini bagaimana Ribka ya sebagai istrinya Isai, tapi memiliki sebuah rencana untuk bisa memperdaya ya. Kalau kita baca Alkitab tadi yang di dalam ayat yang ke-36 ya, ayat 35 adik-adik, kalau kita baca, jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu. Jadi adik-adik ya, perhatikan di sini, ini hal yang penting sekali buat kita sebagai manusia yang berinteraksi di antara keluarga ya. Jangan sampai terjadi sebuah perseteruan sehingga ada rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh seorang terhadap saudaranya. Nah, Ribka ini sebagai ibu ya, dia berupaya dengan tipu dayanya supaya Yakub ini bisa menerima berkat dari Ishak. Bahkan bajunya pun yang seharusnya dipakai oleh Esau dipakaikan oleh Yakub. Kemudian apa yang terjadi adik-adik ya? Esau datang ke Yakub datang ke Isai ya. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan? Pembicaraan apa yang mereka bicarakan adik-adik? Yuk, mari kita baca di dalam ayat di atasnya. Di dalam ayat 18. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa." Sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada ayahnya itu, "Lekah juga engkau mendapatkan anakku?" Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Ishak sangat hati-hati dalam memberikan berkat ya. Esau yang seharusnya menerima berkat dari Ishak, dan Ishak ini betul-betul hati-hati dalam memberikan berkat, sehingga Yakub disuruh mendekat ya. Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku." Maka Yakub mendekati Esau ayahnya, dan ayahnya itu meraba serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Nah, ini saya sudah mulai curiga, adik. Ini
Esau atau Yakub. Memang dari suaranya Isai sangat mengenal sekali. Tapi ketika diraba ternyata seperti Esau, ya. Karena Esau itu tubuhnya penuh dengan bulu adik-adik, ya, sehingga dia harus meraba. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Apa jawab Yakub adik-adik? Ketika Ishak berkata, apakah benar engkau ini Esau? Apa jawabnya Yakub? Iya. Padahal dia bukan Esau, dia Yakub. Disinilah si penipu ini bekerja, ya. Dia menipu, berkata yang tidak benar untuk mencapai tujuan hidupnya. Kadang-kadang manusia juga seperti itu, dengan berbagai macam cara, dengan tipu daya supaya apa yang diinginkan tercapai. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat dan ciumlah aku, anakku. Apa yang terjadi, adik-adik, ya? Ishak tertipu, ya. Ishak tertipu, dan akhirnya Ishak memberkati Yakub. Ishak memberkati Yakub yang seharusnya jatahnya ke Esau. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita jangan seperti Yakub, ya. Dengan segala daya, dengan segala kejahatannya, dia memperdaya ayahnya, ya. Dia memperdaya ayahnya supaya berkat itu turun ke Yakub. Intinya begini adik-adik, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita belajar untuk bisa berkata benar dan untuk bisa berkata jujur. Yakub memang artinya penipu. Ini kejadiannya memang seperti itu, ya. Dalam Kejadian pasal 27 memang seperti itu. Yakub adalah seorang penipu dan menipu ayahnya sendiri. Kita jangan seperti Yakub, ya. Tapi kita belajar, ya, supaya renungan firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua di dalam persaudaraan secara daging, secara persaudaraan kandung. Jangan sampai terjadi tipu menipu, ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga bisa saja masalah-masalah keluarga, masalah yang kecil menjadi masalah yang besar, adik-adik, ya. Hanya karena masalah uang, keluarga berantakan, ya. Saudara kandung bisa bertengkar karena berantakan. Kisah Habil dan Kain juga seperti itu, ya. Tapi renungan serta firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, ya, supaya kita jangan berkata tidak benar, ya. Kita harus belajar untuk jujur siapa kita. Jangan seperti Yakub dengan segala upaya, dengan segala kejahatannya dia menipu ayahnya. Saya bacakan sekali lagi, ya, firman Tuhan pada hari ini. Ayat yang ke-35, adik-adik, ya. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu, ya.
Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Tuhan memberkati. Halo. Bertemu lagi dengan saya, Mas Nata. Ada apa sih, Mas? Wow, kita nih ya Mbak Biti mau ngumumin siapa aja nih pemenangnya buat challenge, buat lomba juga dari pasca kemarin itu. Oke, nah di sini Mbak Widi mau jelasin ya teman-teman. Di rekaman yang pertama ya Mas, rekaman YouTube pertama, rekaman sekolah minggu yang pertama, kan kita semua guru sekolah minggu bikin lomba mewarnai dan menghias telur ya. Iya, betul. Nah, kenapa kok hadiahnya, kenapa kok pemenangnya nggak diumumin segera? Nah, karena apa teman-teman? Di YouTube yang pertama kan guru sekolah minggu sudah menjelaskan bahwa mau dibagi waktu Kegiatan ibadah pasca. ibadah pada, tapi karena adanya Pandemi COVID ini jadi diundur ya teman-teman. kami dari segenap guru sekolah minggu minta maaf buat teman-teman dan orang tua, kenapa kok hadiahnya terus pemenangnya kenapa belum diumumin. Karena itu teman-teman, karena kita dari awal sudah berjanji kalau mau dibagi waktu ibadah padang, waktu ibadah pasca. Nah, kalian juga pasti pengen tahu kan siapa pemenangnya ya Mas ya. Pastinya dong. Untuk pemenang lomba apa? Mewarnai Sama lomba menghias telur pasca. nah, ini teman-teman slide-nya yang pemenang mewarnai. Tara. Jalan-jalan. Terima kasih Kak Anan. Terima kasih Kak Nana. Nah, itu tadi pemenang lomba mewarnai. Ya, keren-keren ya teman-teman. Selamat ya buat yang menang. Nah, bagi disuka tuh sama pewarnainya ya Mas. Mungkin Yoi. besok kamar kita bisa tuh diorot-orot sama anak sekolah minggu ya teman-teman. Dan terus habis ini pemenang lomba apa lagi? Untuk berikutnya untuk pemenang lomba menghias telur pasca. Oh, unik Ayo, teman-teman. pasti pada udah nunggu ini siapa aja pemenangnya. Nah, ini ya. Tada. Nah, itu dia pemenang. Lomba menghias telur pasca. Nah, habis ada lomba ini terus Berikutnya tuh bukan lomba Mbak Widi. apa? Ini sebutannya challenge. Wow, challenge. Nah, oke, Atau challenge. arti lainnya tuh tantangan, Kak, tantangan. Oh, mantap. Iya, anak-anak sekolah. Terus challenge-nya itu apa ya? Yang dari Mbak Widi itu loh. Oh iya, nah. Apa tuh? Hadiah. Challenge dari Mbak Bibi itu adalah challenge bikin yel-yel doa. Nah, siapa pemenangnya teman-teman? Ada 2 pemenang. Yoi, Tada. kita lihat. Pray until something happen. Thank you. God bless you. Ya, itu tadi ya teman-teman buat challenge doa pemenangnya. Tada, tada, tada. Pemenangnya itu teman-teman. Nah, yang terakhir challenge waktu kemerdekaan Indonesia. Buat cosplay baju-baju yang
tadi ya teman-teman pemenangnya buat cosplay kemerdekaan. Untuk challenge selanjutnya, untuk lomba selanjutnya, kalian harus rajin-rajin nonton YouTube ya. Jangan dilewati teman-teman, karena setiap kegiatan, setiap ada challenge, ada lomba, itu diumumin di channel YouTube-nya Kak. Jadi jangan dilewati setiap minggunya. Oke, sip. Nah, buat teman-teman jangan pernah sampai nggak lihat. Ya mungkin karena kita pandemi nggak bisa sekolah minggu. Nah, kalian harus sabar teman-teman. Memang harus tetap bisa online ya teman-teman. Harus tetap dengerin firman Tuhan. Biar apa teman-teman? Iman kita kuat ya. Itu kan sebagai makanan rohani kita. Shalom teman-teman. Kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Kenapa? Biar kita tentu. Nah, jadi oke, siap.